Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang diksi. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pembentukan kata. Ada banyak ragam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Sebagian besar kata dibentuk dengan cara menggabungkan beberapa komponen yang berbeda. Untuk memahami cara pembentukan kata-kata tersebut, kita sebaiknya mengetahui lebih dahulu beberapa konsep dasar dan istilah seperti yang dijelaskan nanti. Untuk mempersingkat dan memperjelas pembahasannya, kami menggunakan kata-kata yang tidak bersifat gramatikal atau teknis untuk menjelaskan kata-kata tersebut sebanyak mungkin. Definisi istilah kata dasar atau akar kata. Akar kata atau kata yang paling sederhana yang belum memiliki imbuhan juga dapat dikelompokkan sebagai bentuk asal atau tunggal dan bentuk dasar atau kompleks. Tetapi perbedaan kedua bentuk ini tidak dibahas di sini. Selanjutnya, prefix awalan, affix imbuhan yang melekat di depan kata dasar untuk membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. Sufiks akhiran, afiks imbuhan yang melekat di belakang kata dasar untuk membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. Konfiks dalam kurung circumfix atau simulfix sama dengan secara simultan atau bersamaan. Satu afiks melekat di depan kata dasar dan satu afiks melekat di belakang kata dasar yang bersama-sama mendukung satu fungsi. Kata turunan atau kata jadian sama dengan kata baru yang diturunkan dari kata dasar yang mendapat imbuhan. Kemudian kata keluarga dasar sama dengan kelompok kata turunan yang semuanya berasal dari satu. Baiklah, kita langsung ke materi kedua, yaitu kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Pada bagian ini akan diperhatikan kesalahan-kesalahan pembentukan kata, baik dalam bahasa lisan maupun dalam tulisan. Yang pertama, penggalan awal me. Pada judul cerita dalam surat kabar diperbolehkan. Namun, dalam teks beritanya, awalan me harus eksplisit atau jelas. Di bawah ini ada contoh-contohnya. Contoh kata yang pertama, Amerika Serikat luncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Itu salah. Luncurkan pesawat bolak-balik. Itu contoh kata yang salah. Kemudian kata yang benar yaitu Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Meluncurkan menggunakan kata me. Itu baru yang benar. Selanjutnya, penggalan awal ber. Kata-kata yang berawalan ber itu sering mengandalkan awalan ber, padahal awalan ber harus dieksplisitkan dengan jelas. Yang di bawah ini contoh katanya. Yang pertama, sampai jumpa lagi. Kemudian sampai berjumpa lagi. Nah, di situ terlihat perbedaan sampai jumpa lagi dan sampai berjumpa lagi. Kata yang salah itu sampai jumpa, karena yang benar itu berjumpa. Selanjutnya, C, luluan bunyi C. Bunyi C. Kata dasar yang diawali bunyi C itu sering menjadi luluh apabila mendapat awalan me, padahal tidak seperti itu. Contohnya, Ali sedang menyuci mobil. Itu salah, bukan huruf Y. Contoh yang benar, Ali sedang mencuci mobil, bukan menyuci, tapi mencuci. Itu baru yang benar. Selanjutnya, bunyi S, K, P, dan T. Kata dasar yang berawalan itu sering tidak luluh jika mendapat awalan me atau pe. Padahal bunyi-bunyi itu harus menjadi bunyi sengau. Bunyi sengau itu bunyi yang dikeluarkan dari hidung kita. Contohnya, semua warga negara harus mentaati peraturan yang berlaku. Itu kata yang salah. Kata yang benar yaitu semua warga negara harus menaati peraturan yang berlaku. Mentaati dan menaati itu berbeda. Yang benar itu menaati. Kemudian yang E, awalan kata ke. Contoh, pengendara motor itu meninggal karena ketabrak oleh kereta api. Itu contoh yang salah. Kemudian
Contoh yang benarnya yaitu pengendara motor itu meninggal karena tertabrak oleh kereta api. Perlu diketahui bahwa awalan ke hanya dapat menempel pada kata bilangan. Selain di depan kata bilangan, awalan ke tidak dapat dipakai, kecuali pada kata kekasih atau kehendak. Selanjutnya, pemakaian akhiran ir. Contohnya, saya sanggup mengkoordinir kegiatan itu. Kemudian, saya sanggup mengkoordinasi kegiatan itu. Dapat kita simpulkan. Di sini koordinir itu adalah kata yang salah. Kata yang benar itu adalah koordinasi. Bila kita lanjutkan, kata yang tidak serasi. Contohnya, karena modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Itu adalah contoh yang salah. Kemudian contoh yang benarnya, karena modal di bank terbatas tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Karena modal di bank terbatas tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Kemudian contoh yang benar selanjutnya, modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Bentuk-bentuk di atas adalah bentuk yang menggabungkan kata karena dan sehingga, kata apabila dan maka, dan kata walaupun dan tetapi. Baiklah, yang selanjutnya H. Pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. Dalam pemakaian sehari-hari, kata ini sering dipertukarkan. Contohnya, putusan daripada pemerintah itu melegakan hati rakyat. Itu adalah contoh yang salah. Contoh yang benarnya yaitu putusan pemerintah itu melegakan hati rakyat. Daripada, putusan daripada pemerintah. Itu kata yang salah. Selanjutnya I. Pemakaian akronim atau singkatan. Yang dimaksud kata singkatan adalah PLO, UI, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan bentuk singkatan ialah lab atau laboratorium, memo atau memorandum, dan lain-lain. Pemakaian akronim dan singkatan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang tidak teratur. Selanjutnya J. Analogi. Dalam dunia olahraga terdapat istilah petinju. Kata petinju berkorelasi dengan kata bertinju. Berarti orang yang biasa bertinju, bukan orang yang biasa meninju. Dewasa ini dapat dijumpai kata yang sekelompok dengan petinju, seperti pesilat, petenis, pesenam, dan lain-lain. Jika dilakukan demikian, akan tercipta bentukan seperti berikut. Petinju itu orang yang bertinju, pesilat itu orang yang bersilat, dan begitulah seterusnya. Materi terakhir yaitu ungkapan atau idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang mempunyai sifat idiom yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa. Contohnya, Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden SBY. Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden SBY. Yang mana yang benar? Yang jelas yang bawah ya. Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden SBY. Bertemu dengan. Jadi yang benar adalah bertemu dengan. Baiklah, sampai di situ saja presentasi saya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.